Hai guys, welcome back to Anchorpedia. Apa sih yang ada di benak kalian? Kalau misalkan kalian membayangkan seorang gadis berusia 11 tahun, paling yang ada di bayangan kalian cuma bocah SD yang taunya cuma main-main doang ya guys. Apalagi kalau kalian lihat foto ini. Sama sekali nggak ada aura-aura mencekam, seram, atau mengerikan lainnya kan guys. Tapi siapa sangka sih kalau ternyata gadis imut lucu yang manis ini adalah seorang bocah pembunuh berantai yang tega menghabisi nyawa dua anak laki-laki saat ia masih berusia 11 tahun. Kira-kira siapa sih dia dan bagaimana kisah lengkapnya? Ayo sini, duduk manis. Aku ceritain. Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now, let's get to the story. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih dulu kepada @natasha315 yang udah request topik ini. Aku bakal berusaha untuk menceritakan kembali kisah dari Mary Bell ini. Tapi kalau misalkan masih ada detail yang kurang atau keliru, kalian boleh banget buat komen di bawah. Sebelum aku ceritakan kekejaman Mary Bell, tentunya aku akan bahas dulu latar belakangnya. Mary Flora Bell, atau yang lebih dikenal dengan nama Mary Bell, adalah seorang anak perempuan yang lahir di Inggris pada 26 Mei 1957 dari seorang ibu yang bernama Elizabeth Betty Bell, yang merupakan seorang pelacur. Mary adalah anak kedua yang dilahirkan Betty pada saat ia berusia 17 tahun. Bayangin aja, 17 tahun udah punya anak dua guys. Tentu aja ayah kandung dari Mary ini gak jelas ya guys, mengingat pekerjaan dari Betty ini. Tapi yang Mary tahu, ayahnya adalah William Billy Bell, seorang pecandu alkohol yang beberapa kali pernah tertangkap oleh polisi karena kasus perampokan bersenjata. Jadi Betty sama Billy ini menikah ketika Mary masih bayi. Kalau nggak salah sekitar umur 2 bulanan gitu guys. Makanya Mary ini taunya Billy adalah ayah kandungnya. Jadi bisa dibilang Mary Bell ini berasal dari keluarga yang cukup amburadul gitu ya guys. Bahkan ibunya sendiri, si Betty, mengaku bahwa ia sama sekali tidak menginginkan kehadiran dan kelahiran Mary. Menurut bibinya yang bernama Isa McCricket, beberapa menit setelah Mary lahir, Betty ini ngamuk-ngamuk dan marah-marah. Ia sangat membenci staf rumah sakit yang mencoba membawa bayinya dan memberikannya kepada Betty. Ia marah-marah dan berteriak, "Singkirkan benda itu dariku." Padahal itu adalah anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri guys. Dan sudah bisa ditebak ya guys, kehidupan masa kecil Mary ini penuh dengan kekerasan, pelecehan, dan hal-hal traumatis lainnya yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang Mary selanjutnya. Oke, kita masuk ke kehidupan masa kecil Mary Bell. Yap, seperti yang udah aku bilang tadi, kehidupan masa kecil Mary Bell ini penuh dengan hal-hal yang traumatis atau yang bikin trauma gitu. Dan mungkin itu juga yang memantik jiwa psikopat yang ada pada diri Mary. Nah, mulai dari bayi, Mary Bell ini sudah nggak terlalu keurus dan kurang banget kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena mengingat ibunya ini pelacur, jadi ibunya ini sangat jarang berada di rumah. Dan Mary lebih sering diasuh oleh ayahnya yang seorang pecandu alkohol. Jadi bisa dibayangkan ya guys, pola asuhnya bagaimana? Udah pasti sangat ngawur banget. Pernah suatu hari di tahun 1960-an, keluarganya menemukan bekas cedera di tubuhnya Mary. Dan ketika ditanya kepada ibunya, Betty ini berdalih kalau itu cuma kecelakaan biasa yang nggak disengaja ketika Mary sedang bermain. Padahal kenyataannya, Betty justru dengan sengaja menjatuhkan Mary dari lantai 2 rumahnya. Kalian bisa bayangkan, anak kecil berusia sekitar 3 tahunan gitu harus dijatuhkan dengan sengaja oleh ibunya sendiri dari lantai 2 rumahnya. Apa nggak percobaan pembunuhan ya itu namanya. Pernah juga Mary ini dicekoki obat tidur oleh ibunya, si Betty. Dan selain berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan oleh ibunya sendiri yang udah agak gila ya menurut aku, Mary juga beberapa kali mengalami kekerasan seksual.
Tapi beruntungnya nih, meskipun ibunya sekeji dan sekejam itu, Mary ini ajaibnya masih bisa bertahan hidup guys. Di lain waktu nih, saking mungkin gak mau mengurusnya ya, si Mary ini sampai dijual ke seorang wanita yang memiliki keterbelakangan mental. Sampai-sampai kakak perempuannya yang bernama Catherine harus pergi sendirian dari rumahnya yang ada di White House Road, melintasi Newcastle untuk mengambil Mary kembali atau menjemput Mary gitu. Tapi terlepas dari segala kelalaian dan pelecehan terhadap anaknya, Betty ini berulang kali menolak tawaran dari keluarganya untuk mengambil hak asuh Mary. Hal ini menurutku sangat-sangat aneh ya guys, mengingat Betty ini sangat tidak menginginkan Mary dan gak mau mengurus Mary. Tapi ketika hak asuhnya mau diambil alih sama keluarganya sendiri, ia justru menolak dengan mentah-mentah. Kurasa emang gila ini sudah ibunya, si Betty ini. Nah mungkin karena tekanan-tekanan dan trauma-trauma masa kecil yang dialaminya itulah yang membuat Mary ini terkenal dengan perilakunya yang tidak seperti anak-anak seumurannya kala itu. Mood Mary ini sering berubah-ubah secara tiba-tiba dan sering banget berkelahi dengan anak-anak lain yang membuat Mary dijauhi oleh teman-temannya. Emang Mary ini termasuk ke anak yang nakal, dan nakalnya itu udah nakal banget gitu guys. Kalau si Mary udah ngamuk, udah bukan lagi sekedar mencubit, mencakar, atau memukul anak lain seperti kalau anak-anak seumurannya itu berkelahi gitu guys. Tapi si Mary ini justru lebih suka mencekik anak-anak lain atau siapapun yang menjadi teman bermainnya. Nah, menurut salah satu teman sekelasnya di Delaval Road Junior School pada tahun 1968, dia dan teman-teman lainnya tuh udah biasa banget gitu menghadapi perilaku Mary yang sering banget berubah-ubah secara tiba-tiba dan mencolok. Karena Mary ini memang terkenal suka banget nyari perhatian. Jadi teman-temannya udah gak kaget lagi gitu guys. Nah, saking nakalnya si Mary ini, bahkan suatu hari Mary ini pernah diketahui berusaha menghalangi jalan napas dari seorang anak teman bermainnya dengan menggunakan pasir. Jadi si Mary ini memaksa teman bermainnya itu untuk menelan pasir supaya dia nggak bisa bernafas. Gimana tuh? Udah mulai kelihatan ya jiwa-jiwa psikopatnya? Ya pantas aja kalau banyak yang gak mau temenan sama dia. Tapi meskipun terkenal nakal, masih ada satu teman yang masih mau untuk bermain dengan Mary, bahkan menjadi sahabatnya, yaitu tetangganya yang bernama Norma Joyce Bell. Joyce, I don't know, yang berusia 13 tahun kala itu. Nah, Norma inilah yang menjadi rekannya dalam melakukan pembunuhan. Pada tanggal 11 Mei 1968, sebuah kejadian mengerikan terjadi di sekitar jalan Saint Margaret di Scotwood. Pada saat itu, seorang anak laki-laki tuh berkeliaran, jadi jalan-jalan gitu, dalam keadaan linglung dengan luka parah di kepalanya. Nah, dalam keadaan linglung dan berdarah-darah itu, anak laki-laki tersebut berusaha bercerita dengan polisi yang ditemuinya. Dia bilang kalau dia tuh habis main sama Mary sama Norma di sekitar situ. Nah, pada saat sedang main-main itu, tiba-tiba saja ia didorong sama Mary dan Norma dari atap sebuah rumah kosong setinggi 7 kaki atau sekitar 2,1 meteran gitu guys. Ia pun jatuh ke tanah dan itulah yang mengakibatkan luka parah di kepalanya. Dan bahkan saking linglungnya anak tersebut, ia bahkan gak tahu gadis mana yang sebenarnya mendorongnya, ataukah Mary atau Norma. Nah, setelah laporan tersebut, di hari yang sama polisi menerima 3 laporan lainnya yang melaporkan bahwa Mary dan Norma berusaha mencekik 3 anak gadis yang berbeda saat mereka bermain di sekitar situ. Kejadian ini menambah daftar tindakan mengerikan yang dilakukan oleh kedua gadis tersebut di hari yang sama. Nah, setelah mendapat 3 laporan tersebut, bersama 1 laporan dari anak laki-laki tadi, polisi pun memanggil Mary dan Norma untuk diinterogasi. Nah, ketika diinterogasi, Mary dan Norma ini sama-sama menyangkal tentang kejadian anak laki-laki itu.
Mereka bilangnya mereka tuh sampai di sana dan menemukan anak laki-laki tersebut udah jatuh. Jadi mereka bilangnya mereka nggak mendorong anak laki-laki tersebut. Tapi untuk 3 kasus anak perempuan lainnya, Norma ini memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Jadi dia menceritakan bahwa ia melihat sendiri Mary mencekik mereka satu persatu. Mulai dari gadis yang pertama hingga wajah mereka berubah menjadi ungu. Norma mengaku bahwa Norma ini sudah berusaha untuk menghentikan Mary, tapi upayanya gak digubris sama Mary. Kurang lebih yang diceritakan Norma Bell ini begini guys. Pada saat itu aku sama Mary lagi main-main. Nah, di tempat itu ada 2 gadis lainnya yang sedang bermain juga. Tiba-tiba Mary mendatangi salah satu dari kedua gadis itu. Terus bilang gini, apa ya yang terjadi kalau misalkan aku mencekik seseorang? Apakah mereka akan mati? Terus sebelum aku menjawabnya, Mary udah duluan mencekik gadis itu. Sampai wajahnya tuh berubah jadi ungu. Aku udah nyuruh Mary untuk menghentikan hal tersebut, tapi dia justru nggak mau. Kemudian setelah puas mencekik gadis yang pertama, ia kemudian melakukan hal yang sama kepada gadis yang kedua, hingga wajahnya berubah jadi ungu juga. Dan pada saat mencekik gadis yang kedua, tiba-tiba gadis yang ketiga tuh datang. Mary juga melakukan hal yang sama kepada gadis yang ketiga. Nah, meskipun polisi dan pihak berwenang ini diberitahu tentang insiden tersebut dan sifat nakal Mary yang udah keterlaluan, masih tetap tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Mengingat usia Mary dan Norma pada saat itu tuh masih di bawah umur. Jadi mereka hanya diberi peringatan dan disuruh untuk pulang. Korban pertama Mary Bell adalah seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun, bernama Martin Brown. Jadi pada tanggal 25 Mei 1968, tepat sehari sebelum Mary Bell ini berulang tahun yang ke-11, Mary melakukan aksi kejinya di sebuah rumah kosong di 85 St. Margaret's Road sendirian. Jenazah Martin kemudian ditemukan oleh 3 anak lain sekitar pukul 15.30, beberapa jam setelah kejadian itu. Ia ditemukan dalam keadaan terlentang dengan tangan yang berada di atas kepala. Nah, selain bercak darah dan juga busa yang keluar dari mulutnya, gak ada tanda-tanda kekerasan lain yang ditemukan di sekujur tubuhnya. Nah, setelah ketiga anak laki-laki itu menemukan jasad Martin, larilah mereka meminta tolong. Nah, di sekitar situ tuh ada seorang pekerja yang bernama John Hall. Ia pun segera mendatangi lokasi dan melakukan resusitasi jantung paru atau CPR. Tapi sayangnya hal tersebut sudah tidak berguna ya guys, karena Martin sudah tewas. Nah, pada saat John ini sedang melakukan CPR, tiba-tiba Mary dan Norma ini muncul di ambang pintu ruangan tersebut. Dan karena nggak tahu gitu ya, John pun kemudian mengusir kedua bocah tersebut. Lalu Mary dan Norma menuju ke rumah bibinya Martin yang bernama Rita Finlay dan bilang ke bibinya Martin bahwa kayaknya salah satu dari anak adikmu itu baru aja kecelakaan deh. Tadi tuh kami pikir itu Martin, tapi kami nggak tahu ya, soalnya ada banyak banget darah di sekujur tubuhnya gitu. Kemudian pulang. Nah, keesokan harinya, Bernard Knight, seorang dokter forensik setempat, melakukan otopsi pada jenazah Martin. Knight tidak dapat menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh anak tersebut, dan dengan demikian ia tidak bisa menentukan penyebab pasti kematian anak tersebut. Meskipun penyelidik ini berteori bahwa anak tersebut meninggal karena keracunan, namun tetap saja Knight tidak dapat menemukan bukti yang kuat untuk mendukung teori tersebut. Nah, keesokan harinya, tepat ketika Mary sedang berulang tahun yang ke-11, ia melakukan pembobolan dan vandalisme di sekolahnya. Ia merusak kelas-kelas dan meninggalkan beberapa catatan yang berbunyi, "I murder so that I may come back." Kemudian catatan yang kedua berbunyi, "We did murder Martin Brown. Fuck off, you bastard." Kemudian yang ketiga, "Fuck off, we murder. Watch out, Fanny and Fagot." Kemudian catatan yang terakhir ini lumayan sedikit lebih panjang dari ketiga catatan sebelumnya, yang berbunyi, "You are my why because we murdered Martin Brown. You bet look out, there are murders about by Fanny and I'll forgot you screws." Pesannya itu agak aneh, makanya polisi pada saat itu menganggap ini tuh
bukan sesuatu yang serius. Jadi polisi menganggapnya ini tuh sebuah prank gitu aja. Enggak guys, bukan ini part paling membagongkannya. Tapi ini, pas Martin Brown ini mau dimakamkan, Mary sama Norma mengunjungi rumah ibunya Martin pada saat itu, yang bernama June. Kemudian dia bilang kalau dia tuh mau ketemu sama anaknya June, yang bernama Martin. Nah, June Brown pun menjawab dong kalau mereka udah nggak bisa ketemu sama Martin lagi, soalnya Martin itu sudah meninggal. Dan kalian tahu Mary menjawab apa? Oh ya, aku tahu kalau dia udah mati. Aku cuma ingin lihat dia di peti matinya aja. Gitu guys. Sebuah jawaban yang sangat amat menyakiti hati ibunya Martin dong ya. Setelah itu Mary pun diusir gitu guys. Nah, masuk ke korban yang kedua, yaitu seorang anak berusia 3 tahun bernama Brian Howie. Jadi pada tanggal 31 Juli 1968 adalah hari terakhir di mana Brian Howie ini terlihat hidup oleh keluarganya. Pada saat itu ia terlihat sedang bermain bersama salah satu saudara kandungnya, anjing peliharaannya, kemudian bersama kedua psikopat cilik ini guys, yaitu si Mary sama Norma. Tapi setelah sore, Brian ini gak balik-balik guys. Akhirnya dicarilah si Brian sama keluarganya ke sekitar rumahnya. Tapi Brian ini gak ketemu-ketemu. Akhirnya keluarganya pun memanggil tim SAR untuk membantu mencari. Dan pada pukul 23:10 waktu setempat, tim SAR ini berhasil menemukan Brian. Namun sudah tidak bernyawa di antara dua baton yang cukup besar di Tin Lizzie, tempat anak-anak setempat biasa bermain. Nah, setelah polisi tiba di lokasi, mereka pun langsung menemukan upaya disengaja namun sangat-sangat lemah yang dilakukan si pembunuh untuk menyembunyikan jasad korban. Karena ya, usahanya itu cuma sekedar menutup tubuh korban pakai rumput-rumput seadanya aja. Jadi tipis-tipis gitu, nggak terlalu tebal. Selain itu, di tubuh Brian juga ditemukan memar, cakaran, serta sianosis bibir. Ditemukan juga sebuah gunting yang telah patah di dekat kakinya Brian. Hasil autopsi menyimpulkan bahwa Brian tewas karena dicekik dan sudah meninggal sekitar 7,5 jam sebelum ditemukan. Pembunuhnya diyakini menutup lubang hidung Brian dengan salah satu tangan dan mencekiknya dengan tangan yang lain. Brian juga ditusuk tepat di kakinya, rambutnya dipotong, alat kelaminnya dimutilasi, dan juga ada upaya kasar untuk mengukir huruf M di perutnya. Mungkin menggunakan gunting yang udah patah itu ya guys. Nah, karena tidak banyak kekerasan yang digunakan, jadi powernya itu masih kayak lemah gitu. Akhirnya petugas forensik pun menduga bahwa pembunuhnya adalah anak lain. Pihak berwenang juga menemukan serat berwarna abu-abu dan merah marun yang ditemukan di pakaian dan sepatu milik Brian. Serat ini tidak berasal dari pakaian manapun dari keluarga Brian dan Brian itu sendiri. Jadi kemungkinan besar pembunuhnya lah yang mentransfer serat-serat kain tersebut kepada Brian. Nah, ketika Brian ini ditemukan tewas, polisi pun langsung bergerak cepat dong. Mereka mengerahkan lebih dari 100 detektif dari seluruh Northumberland untuk mencari pembunuhnya. Jadi kasus Brian ini sudah bisa dibilang menjadi viral banget gitu guys. Langsung meledak pada saat itu. Mereka juga menginterogasi lebih dari 1.200 anak untuk mengetahui siapa sih yang terakhir kali melihat Brian. Nah, karena banyak banget yang bilang kalau Mary dan Norma ini adalah dua anak terakhir yang terlihat bersama Brian, akhirnya dua anak tersebut pun menjadi fokus utama polisi. Nah, saat diinterogasi, Norma ini terlihat lebih gugup dan sedangkan Mary terlihat lebih tenang dan pendiam. Kayak nggak punya rasa bersalah gitu guys. Nah, meskipun Mary dan Norma ini awalnya berbohong dan memberikan pernyataan yang berbelit-belit serta berbeda-beda, mereka akhirnya mengakui bahwa mereka memang bermain dengan Brian pada saat hari kematiannya. Namun mereka berdua mengaku bahwa mereka main cuma sampai jam makan siang aja. Setelah makan siang, mereka nggak ketemu Brian sama sekali gitu. Nah, keesokan harinya Mary ditanya lagi dong, karena mengingat kesaksiannya yang berbelit-belit dan gak jelas. Akhirnya dia bercerita bahwa ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahunan gitu bermain dengan Brian pada saat
sore hari di tanggal 31 Juli. Ia melihat anak laki-laki itu memukul Brian dan kemudian berguling-guling di rumput. Mary juga melihat anak laki-laki itu membawa gunting kecil dan mencoba untuk menusuk Brian. Mary mengatakan bahwa gunting anak laki-laki tersebut itu patah, dan inilah pernyataan yang membuat petugas kepolisian yakin bahwa Mary lah pembunuhnya. Karena memang informasi tentang gunting yang udah patah itu hanya diketahui oleh polisi. Dan benar aja, setelah diinterogasi, anak laki-laki yang disebutkan Mary tersebut ternyata sedang berada di Bandara Internasional Newcastle pada sore hari pada tanggal 31 Juli. Pada hari itu. Dan banyak banget juga saksi lainnya yang menguatkan alibi dari anak laki-laki tersebut. Jadi udah jelas ya si Mary ini bohong. Ditambah lagi pemeriksaan forensik terhadap pakaian yang dimiliki kedua gadis tersebut mengungkapkan bahwa serat abu-abu yang ditemukan di tubuh Brian ini sangat cocok dengan gaun wol milik Mary, dan serat merah marun pada sepatu Brian juga sangat cocok dengan rok milik Norma. Dan selain itu, serat abu-abu yang sama juga sebelumnya ditemukan pada tubuh Martin Brown. Namun karena kurangnya bukti, jadi ya nggak ada yang tahu kalau itu miliknya Mary. Dan karena dugaan polisi ini udah terbukti dengan jelas gitu ya, Mary dan Norma pun ditangkap dan diadili. Mary dihukum seumur hidup, sementara Norma dibebaskan karena terbukti tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Jadi Norma ini nggak ikut bunuh, cuma menyaksikan aja gitu. Mary dibebaskan dari penjara KM Ashcombe Grange pada Mei 1980 pada usia 23 tahun. Setelah menjalani hukuman hampir 11,5 tahun dalam tahanan. Setelah dibebaskan, dia pun diberikan anonimitas, termasuk nama baru, yang memungkinkan dia untuk memulai hidup baru dengan identitas baru di tempat lain, di negara lain yang gak diketahui siapapun. Untuk menjaganya mungkin dari stigma sosial gitu ya guys, biar gak ada yang mengucilkan dia. Dan pada tahun 1998, Mary Bell berkolaborasi dengan penulis bernama Gita Sereny untuk memberikan ceritanya tentang kehidupannya sebelum dan sesudah kejahatannya untuk buku Sereny pada tahun 1998 yang berjudul Cries Unheard, The Story of Mary Bell. Nah, itu dia kisah dari Mary Bell, seorang psikopat dan pembunuh berantai cilik dari Inggris. Dari kisah Mary Bell, kita bisa menyimpulkan ya guys, bahwa lingkungan tempat tinggal seorang anak itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup si anak itu sendiri. Sangat masuk akal apabila secara tidak langsung trauma-trauma masa kecilnya lah yang men-trigger jiwa psikopat Mary Bell itu untuk aktif. Nah, jadi gimana nih menurut kalian cerita tentang Mary Bell ini? Adakah kisah-kisah lain yang mirip-mirip? Boleh banget buat di request di bawah. Aku ingetin ke kalian, jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.